Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kamu mengetahui, ini kalimatnya biasa ya Pak. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, apa kata beliau? Menyuik ni pakai otak, kata Allah. Ya ni Pak. Ini kata Imam Al-Alusi. Kalau kamu pakai otakmu, kata ini Imam Al-Alusi, maka Syekh Tantawi juga mengatakan demikian. Kalau kamu pakai otak, seluruh kewajiban Allah itu akan kamu lakukan. Kalau kamu pakai otak, kata Imam Al-Alusi, setiap yang haram akan kamu tinggalkan. Kenapa kamu tinggalkan? Karena yang haram itu membawa mudarat bagimu. Tanya udah kalian maksiat tapi Pak, nyan beo katanya apa? Katanya berkatanya beo. Katanya kata mencu ada gapnya pegak katanya apa namanya? Kalau istilah orang Arab humut. Humutnya beraktivitas dan lain sebagainya. Kenapa? Maksiat semua yang kita lakukan. Kalau kamu tahu itu, kamu pakai otakmu, kata Imam Al-Alusi, kamu tidak akan berbuat maksiat. Kenapa? Maksiat itu negatifnya untukmu sendiri. Kamu akan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kamu akan salat, kamu akan beribadah. Kenapa? Ibadah itu untuk kita sendiri. Bahkan ke gawak, Pak. Kita ada semayang pun. Kedraw katanya. Nyonya kita pengak-pengak umat kazan. Allah hantu untuk. Nyanya rukuk kita kedraw, Pak. Tapi kalau kita nyok kazan, semayang le, tinggalkan aktivitas. Yang tenang jiwa katanya, cik kedraw, Pak. Semua kembali kepada kita. Tidak ada urusan dengan Allah. Allah nak perlu ibadah kan? Kupu ibadah kan? Untuk apa ibadah? Apakah Allah perlu? Oh, puja Allah untuk apa? Hana apa? Hana tak puja Allah bi? Allah itu sudah dipuji Pak. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi kalau seandainya kita ini ingin jadi apa namanya? Jadi bupati, wali kota, harus nak pendukung. Hai dukung lun be, dukung be, hana je ni Pak. Allah nak butuh dukungan seperti itu. Dukung lun be, hendalah hana je ke Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Hana perlu dukungan ni, hana perlu dukungan. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, kalau seandainya kata Allah, semua kalian penduduk dunia itu, dari yang pertama saya ciptakan sampai yang akhir saya ciptakan, semua beriman kepadaku kata Allah, tidak menambah sedikit pun kekuasaanku kata Allah. Dipimpin oleh orang yang paling taat di dunia ini Pak. Dari Nabi Adam, terus katanya mungkin generasi setelah kita, semua dibangkitkan daripada masyarakat dan taat kepada Allah, tidak menambah sedikit pun kekuasaanku kata Allah. Dan kebalikannya kata Allah, inna awalakum wa akhirakum, orang yang pertama dulu dan yang terakhir hidup di dunia ini, mereka semua ingkar kepadaku kata Allah, mana kasamin mulki syai'ah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Menyokatnya hana dukung le maka kahana suara le, kahana suara dok kahana dukung lo, hanje kenyo ya Pak. Kita butuh dukungan ya Pak. Tapi Allah enggak butuh dukungan. Nak mau beribadah ya sudah kata Allah, ya sudah, nak mau beribadah ya sudah. Maka di dalam juz 28 di situ diungkapkan apa? Dengan dua kalimat, dengan dua gaya bahasa yang berbeda. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Satu. Yang kedua, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dua kalimatnya. Apa bedanya? Kalau sabbaha lillah, dari dulu makhluk itu sudah bertasbih kepadaku walaupun aku tidak butuh kepada tasbih itu. Yang malaikat kami tasbih, Pak. Satu. Yang kedua, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Diungkapkan dalam bentuk kalimat present. Present itu kalau dalam bahasa Inggris sekarang dan akan datang. Itu maknanya present ini maknanya fi'il mudhari' yadullu 'alal mudawamah. Itu continue terus sampai hari kiamat. Makanya binatang-binatang walaupun katanya binatang hanakai tapi mentasbih kepada Allah itu pedroy Pak. Tumbuh-tumbuhan walaupun tidak punya akal tapi dia tahu bertasbih kepada Allah. Itu binatang-binatang apa namanya? Lebah dan lain sebagainya. Itu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau itu pun bertasbih kepada Allah. Gunung itu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa manusia gejuk akai itu pedroy Pak. Medroh itu riba. Jangan kai mentasbih Allah, medroh itu riba. Itu sodroy Pak. Bunga minta rezeki, sepuk minta hai itu pedroy Pak. Wadah sakit baru itu pedroy Pak. Dia sakit nak sakit hai itu pedroy sakit hana sakit. Yang pentinglah mulai nyopeng berjai peng. Gemita jupeng ketika 1 bulan 2 bulan emak kata ke baru itu sorok Pak. Rupa jihan tangguh dulu Pak. Nya itu pura Pak. Bunah itu sorok lah Pak. Nya. Bagaimana dia bisa mengenal Allah kalau diri sendiri saja tidak dia kenali Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna lau kuntum ta'lamun. Nya Pak. Kalau dalam terjemahan kalau kamu tahu kan biasa saja. Makanya kalimat ta'lamun itu di awal-awal surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menisbahkan itu untuk orang munafik. Orang munafik itu ada dua hal sama mereka. La ya'lamun, la yash'urun. Hana utak ngah hana hati, Pak. Yang kena orang munafik. Hana utak hana hati, nyan Pak.
Mereka sudah diberikan akal tapi nak mau ni. Sudah diberikan hati, nak mau bisa dekat juga dengan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu pada awal surah Al-Baqarah, Allah ketika menceritakan tentang orang munafik secara rinci diceritakan. Jadi bukan saja idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu merupakan jumlah ijmaliyah, masih kalimat umum. Tetapi ketika khususnya tentang orang munafik, ayat itu nanti la ya'lamun, la yash'urun, hana utak tabo hana hati yang banyak. Jadi hana pun pakai ibadah orang munafik, Pak. Walaupun jak sembahyang tapi hati tetap dia. Kepalanya begitu juga. Itu mikir bagi banjara, bek sembahyangnya, beknya bagi banjara ya, Pak. Seperti ada kelompok munafik yang lari dari perang Khandaq. Sampai 300 orang mereka lari, Pak. Sehingga mereka minta izin kepada Rasulullah. Rasulullah nak depu ke jak judi. Akhirnya mereka menghasut 300 orang itu untuk tidak ikut perang Khandaq. Maka yang tinggal cuma 700 orang lagi. Lihat orang munafik. 300 orang ini orang salat, orang ibadah, orang tahajud, orang bersedekah, tapi munafik orang, Pak. Bahkan hanya pakai utak, Pak. Dan tidak menggunakan hatinya juga. Ya. Maka ruh ke munafik. Maka banyak-banyaklah membaca surah Al-Baqarah, awal-awal surah Al-Baqarah, supaya kita bisa mendeteksi, Pak, apakah hana munafik baklun atau hana munafik. Kalau kita 3 hal itu yang dah hadis Rasulullah itu secara umum masih, Pak. Iza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong dia berdusta. Wa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia itu dipercaya dia berkhianat, itu digang. Itu secara umum. Tapi secara khususnya nanti ada dalam surah Al-Baqarah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, sekarang kita lanjut. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa naharan. Ya, Pak. Coba dibaca lagi, Pak Indah. Nuh berkata, iya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam. Sebelum dan kita siang. Tafsirkan ini, kita secara ini dulu. Apakah mungkin berdakwah siang malam hana dengar-dengar? Ya, jadi ibu lu berdakwah siang malam. Nyu malam dakwah, siang dakwah. Ini kalimat majas namanya. Kalimat majas artinya apa? Saya berdakwah dalam jangka waktu yang lama, ya Allah. Jadi bukan siang malam. Nah, wate dengar jin, mata hana dengar ni, Pak. Dakwah siang malam kan? Tidak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin siang malam saya berdakwah. Nak siang malam berdakwah pajan tengah gedenya, pajan taintan ane, pajan dah begatnya, pajan je, pajan jak kantau, ya Pak, pajan dah boboknya. Jadi makna siang malam di sini adalah sebuah kalimat konotasi, kalimat majas. Maknanya apa? Saya sudah sering berdakwah, sudah sering saya ucapkan kepada mereka, tapi mereka enggak mau dengar. Sudah saya katakan kepada mereka, solusinya apa? 3. Bertakwalah, beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan dengarlah saya akan mengirimmu untuk taat kepada Allah. Tapi mereka tidak mau juga, ya Allah. Maka puncaknya itu adalah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu saja, seluruh dunia tenggelam waktu itu, Pak. Yang selamat cuma 83 orang. Nanti kita rujuk ke dalam surah Yasin. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, saya selamatkan Nuh dan pengikut-pengikutnya. Kalau tidak saya selamatkan penduduk dunia akan halia habis mendomba. Maka bersyukurlah kepadaku. Paling enggak kita yang hanya bersyukur nikmat yang lain, bersyukur alhamdulillah dapat selamat 80 lehnya, ya Allah. Maka cikal bakal katanya dari 83 orang itu. Makanya ketika Nabi Nuh naik ke atas kapal itu, kalega Nabi Nuh, kalega. Dia tahu jumlahnya 83 orang. Tapi tiba-tiba ada satu orang aneh di ujung kapal, Pak, yang enggak pernah dia lihat. Kemudian dia tanya, kamu siapa kamu? Saya kok enggak pernah melihat kamu. Rupanya iblis itu merubah wujud jadi manusia. Saya iblis. Saya artinya apa? Saya akan mengenali siapa-siapa saja akan saya goda nanti. 83 orang ini. Kamu jangan bangga saja, Nuh. Jangan bangga dulu, Nuh. Ini diantara cucu-cucu mereka atau diantara mereka ini akan saya jebloskan juga ke neraka. Nuh. Akan menjadi teman saya. Ya, jadi teman saya. Walaupun satu segi mereka sudah selamat, mereka tidak menyembah patung, akan saya seret dia ini untuk menyembah patung lagi seperti itu. Ya. Jadi makanya patung Nabi Nuh, patung pada umat Nabi Nuh yang tenggelam itu diambil kembali, Pak. Diangkat kembali oleh iblis dan setan. Ya, Pak. Diangkat kembali oleh iblis dan setan dan pernah disembah oleh kafir Quraisy. Maka di antara patung Latta, Uzza, Manat itu ada patung itu, Pak. Ada 5 patung ya, ada 5 patung. Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Ada dua lagi lupa. Itu di ayat itu disebutkan, nama-namanya disebutkan. Patung ini pernah digali lagi oleh iblis dan setan, kemudian dimunculkan ke permukaan untuk disembah.
Walaupun nanti patung yang banyak itu 3, Pak. Lata, Uzza, Manat, wa manata tsalitsatal ukhra. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita tafsirkan. Ini kalau terjemahannya, saya sudah mendakwahi mereka siang dan malam. Maksudnya apa? Saya continue mendakwahi mereka. Sekarang masalahnya, apa munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya? Tiba-tiba cerita kita tentang Allah itu kalau turun azab, maka nggak ada bisa dipending. Tiba-tiba Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, saya sudah mendakwahi mereka siang dan malam, tapi mereka tidak mau dengar. Maknanya pesan yang di atas tadi sudah disampaikan semua, sudah disampaikan semua. Ya, ini contoh begini. Ketika orang-orang kafir dulu, mereka bangkit di padang mahsyar, mereka mengatakan begini, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa saya buta ya Allah? Buta dalam maksud ini, ada yang mengatakan buta memang betul-betul buta. Satu lagi apa? Buta nak tahu mau jalan kemana. Orang mukmin sudah jelas dia kelompoknya kajilah hajak gede. Ya, lagi urung haji Pak, nak keluter gede, nak keluter Pak. Ho menjalani, nak keluter, nak tepu Pak. Ya jadi tak daftaran atau puhana. Ya, Pak. Orang sudah ada kelompoknya, kelompok umrah aja itu dia mana Pak, gimana cara ale? Makanya kelompok ini mengatakan lima hasyartani a'ma, kami tidak ada pemandu ya Allah. Kami tidak tahu mau jalan kemana ya Allah. Ya, Pak. Mereka protes. Bukan protes, saya minta penjelasan dari Allah. Dijelaskan oleh Allah. Tahu nggak kenapa seperti ini? Dijelaskan lagi, kembali ke dunia dulu Pak. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu kan saya turunkan Al-Quran, pekana baca Quran le. Kenapa tidak menelaah Al-Quran, tidak baca hadis, tidak baca ini, tidak. Kenapa dulu kamu tidak baca? Karena kamu dulu lupa sama Quran, lupa sama hadis. Sekarang saya lupa juga sama kamu. Seorang yang lupa sama Al-Quran berarti dua ke Allah. Maka ini kan firman Allah, ketika dua ke Allah. Karena kamu lupa ke saya, maka ketika di padang mahsyar saya juga lupa kepada kamu. Kan imbas kata Allah. Kan adil kata Allah. Ya, Pak. Kata imam, kata imam. Makanya kalau kamu tidak lupa kepadaku, maka Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu kata Allah. Makanya ketika seorang berbuat maksiat, itu posisi ketika dia jauh dari Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, nggak mungkin dia buat maksiat. Ya. Jadi makanya kita harus tahu, ketika kita ambil punya orang lain, kita menzalimi orang lain, kita melihat maksiat dengan mata ini, pada detik itu kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba kita beristighfar, astagfirullah. Ketika itu Allah juga ingat kepada kita. Ketika itu maksiat akan jauh dari kita, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka munasabahnya, saya sudah mengatakan kepada mereka, tapi tidak mau dengar ya Allah. Buktinya apa? Saya sudah mendakwahi mereka. Ini itu lil isbat. Inna itu dalam Al-Quran itu ada 1962 kali Pak, diungkapkan oleh Allah. Maknanya isbat untuk menguatkan sesuatu dengan inna sampai 1923 kali atau 1962 atau 63 kali. Ini buktinya apa? Hampir sepertiga ayat Al-Quran dipungkiri oleh manusia. Hai petih, ya hai petih. Maka Nabi Nuh alaihissalam ingin meyakinkan Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan Allah Pak. Kalau beliau terus berdakwah, ya, terus berdakwah kepada kaumnya. Ini ingin meyakinkan juga kaumnya. Kaumnya mengatakan, panena Nuh dakwah kamu, panena. Ini meyakinkan, saya berdakwah ya Allah. Ya. Makanya pada suatu hari, ini ada di dalam tafsir Al-Baydawi. Inilah tafsiran dari umatan wasatan. Umatan wasatan apa? Sebagian mengatakan, kayak tebit buku-buku Pak, umatan wasatan. Saya pernah dialog dengan beberapa orang dari ada unsur akademisi dan lain sebagainya. Lu tanya, umatan wasatan itu apa? Dijawab, beliau jawab, umat di tengah-tengah. Lu tanya, kiba umat di tengah-tengah? Hana beradat, hana jidat, dalilnya mana? Pokoknya dengar-dengar lah. Bila lihat temannya, dengar-dengar Pak. Saya tanya lagi sama yang lain. Umatan wasatan itu apa? Umatan wasatan, umat yang tidak terlalu berat diberikan beban oleh Allah dan tidak terlalu ringan. Dalil gitu. Angka kita umat Muhammad. Apakah umat Muhammad umatan wasatan? Kita kan umat terakhir ini Pak. Hana le umat setelahnya. Itu bukan umatan wasatan. Yang dikatakan umatan wasatan kalau menurut saudara jelaskan, Nabi Adam sampai terakhir yang tengah-tengah. Kita mana ada umat di tengah-tengah Pak? Kita kan umat terakhir Pak. Kagak. Sekarang saya umatan wasatan dari versi pemikiran Imam Baydawi Pak, dalam tafsir beliau. Apa itu umatan wasatan? Umatan wasatan, tatkala Nabi bangkit dengan umatnya, imedawa rupanya tapi Pak.
Makanya Nabi Nuh pengikut Nabi Nuh yang tenggelam, dia itu melapor kepada Allah. Ya Allah, Nuh aneh dakwah kamu, maka kamu tenggelam. Makanya Allah bertanya kepada Nabi Nuh, apakah kamu sudah mendakwahi mereka? Hal balaghta Nuh? Nuh menjawab, saya sudah sampaikan dakwah ya Allah. Saya sudah sampaikan dakwah lailan wa naharan. Dijawab oleh kaumnya, macam-macam Nuh. Bagaimana dakwah kamu? Sehingga Allah bertanya kepada pengikut Nabi Nuh yang tenggelam, hal balagha Nuh? Apakah Nuh sudah mendakwahi kalian? Tidak ya Allah. Nabi Nuh protes, hai puhana lu dakwahan? Mana bukti fisik? Bukti fisik. Ya, ilakai bukti fisik. Mana nak bukti fisik jamuan apa? Jinona bukti fisik, bukti fisik. Nyo tulisan tanda tangan. Jamuan kipan tanda tangan mu pulpen ana mu pak ne ba. Jadi dia apa? Bukti fisik, selfie, foto. Kipan foto jamuan ne ba. Jamuan hana itu bi foto lah ba. Maka Nabi Adam gei mendang kipan cara le kaum ulunnya. Dulu mereka keras kepala, ketika di padang mahsyar juga keras kepala ba. Akhirnya muncul kata Nabi Nuh alaihissalam, punya inisiatif Nabi Nuh. Ada, saya punya bukti. Allah mengatakan, siapa bukti kamu? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Nabi Nuh yang tenggelam itu mereka ketawa semua. Hai pu sebagai saksi. Duluan lahir kamu ngawat dong, pu saksi mah. Kalian menyaksikan Nuh mendakwahi kami. Coba buktikan, mana buktikan? Kalau Nuh mendakwahi kami. Akhirnya mereka buka Al-Quran surah Nuh, Pak, yang dibuka. Surah Nuh dibuka. Inilah ayat yang dibaca, Pak. Ya, nih, Pak. Semua dibaca. Ini kan cerita Nabi Nuh semua, Pak. Sehingga pengikut Nabi Nuh yang tenggelam heran, Pak. Apa yang kamu baca itu? Ini bacaan. Kok bisa sesuai dengan apa yang kami alami? Inilah Al-Quranul Karim, Pak. Al-Quran dibaca, Pak. Semua dibaca oleh ini. Akhirnya apa? Umat Muhammad menjadi umat penengah. Ketika Nabi Nuh alaihissalam ribut dengan kaumnya, inilah namanya wasatan. Wasatan itu di tengah-tengah. Makanya umat Nabi Muhammad yang dikatakan umatan wasatan, itu apa umatan wasatan? Umat yang terus berpegang kepada Al-Quran. Hana jauh dengan Quran. Maka hana pun dah pegang kena lun umatan wasatan, tapi Quran jauh. Lun umatan wasatan, tapi hadis jauh. Hambaknya kan umatan wasatan. Maka umatan wasatan adalah umat yang terus bersama Al-Quran, Pak. Tidak jauh dari Al-Quran. Itu baca Al-Quran. Paling enggak nagalah baca Al-Quran terus dengan Al-Quranul Karim, Pak. Maka inilah umatan wasatan. Yang dia nanti sebagai saksi di padang mahsyar ketika ada dua umat dengan nabinya itu bersengketa, Pak. Maka kita saksi, Pak. Ya. Maka hana umat lain yang pegang Al-Quran kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan umatan wasatan sebagai penengah dia, Pak, di padang mahsyar. Maka karena belum lagi hari kiamat, belum lagi berdebat, yang dikatakan umatan wasatan adalah umat yang tidak jauh dari Al-Quranul Karim. Jadi kan wasatan di tengah-tengah, hana berat hat lagi Nabi Nuh, hana ringan-ringan hat nih, Mbak. Kok begitu jawabannya? Kita umat di tengah-tengah, kita umat akhir zaman nih, Mbak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini artinya, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Maksudnya apa? Saya sudah menerangkan kepada mereka. Ini kalau kita merujuk munasabahnya, Pak. Munasabah itu korelasi, Pak. Korelasi itu apa? Hubungan, Pak. Maknanya ayat Al-Quran itu satu sama lain saling berhubungan. Tidak akan terputus Al-Quran itu, Pak. Makanya hubungannya apa? Saya sudah mendakwahi mereka. Saya sudah mengatakan kepada mereka. Kuncinya itu tiga. Kuncinya tiga. Tapi mereka tidak mau dengar, ya Allah. Tidak mau dengar. Makanya kata Nabi Nuh, saya sudah lailan wa naharan. Siang malam saya dakwahi. Itu yang tiga tadi saya dakwahi. Tapi dia dengar lo, ni Allah. Ya. Sekarang kita lanjut. Falam, ya, ini kita lihat dalam tafsir ini, Pak. Ini beliau mengatakan daiman muttasilan. Daiman muttasilan terus menerus, bukan siang malam, bukan siang malam hana tengok-tengok dia kan, ya, Pak. Kan. Artinya apa? Daiman muttasilan. Jadi makna lailan wa naharan adalah sebuah kalimat majaz. Saya continue mendakwahi. Ya, contoh bino. Apa ada seorang urung cik londanyang, Pak, anak pakan laganyan, Pak, londanyang, Pak. Anak pakan laganyan. Hana itu mayang, hananya apa jauh, Pak? Ustaz, anak Nabi Nuh mentang batu, pula anak lain, ya, Pak. Anak Nabi Nuh batu, ilawan urung cik, ilawan Allah, ya, Pak. Anak lain lebih hilang kan anak Nabi, ya, Pak. Oh, kagura apa ya? Hai, Pak, nak perang kita Nabi Nuh, ya, Pak. Nabi Nuh mendakwahi anaknya itu kontinu terus menerus. Dan anda dakwahi anak dan terus. Oh, hana bah urusan gerah. Oh, anjir ke anda berkah. Enggak bisa, Pak, seperti itu. Bapak terus dakwahi anak bapak. Maka ini makna daiman muttasilan. Jadi terus menerus. Walaupun hana temayang kita dakwah lah, Pak. Jangan sampai kita dituntut oleh Allah, Pak. Nana pakai anak temayang, hana kabeh ni, Pak. Kabeh ni, Pak.
Oh lo ni Allah save dengan ibadah. Kepu ibadah anak bebu maksiat ni pak. Kepu ni ibadah get tapi inang lagi nyo anak lagi nyo maknya. Maka dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya apa? Oh lo kalau dakwahi ya Allah. Maka Nabi Nuh nanti ketika bermasalah nanti saya dakwahi dia. Anak Nabi Nuh keempat. Sam bin Nuh, Ham bin Nuh, Yafid bin Nuh, Kan'an bin Nuh. Pendidikan diberikan oleh Nabi Nuh sama, beda-beda pak. Empat diberikan pendidikan. Maka sebagian mengatakan Kan'an bin Nuh itu anak angkatnya. Sebagian mengatakan tidak, itu anak kandungnya. Diberikan oleh Nabi Nuh ini, diberikan pengajaran. Tetapi anaknya ini, Nabi Nuh tidak tahu anaknya berinteraksi sosial dengan orang-orang musyrik. Maka berdegah-degah dia pak. Kita keluarga Muslim, keluarga taat, tapi ada anak kita tidak tahu kemana dia pergi pak. Rupanya lalai ngurung kafe, lalai ngurung musyrik, lalai ngurung yang anak betul, maka anak kita nyojit yang anak betul je pak. Ya. Maka hati-hati pak. Tapi kita sudah lepas dari tuntunan pak. Tuntutan. Kenapa? Karena kita sudah mendidik anak kita. Nyampe sampai dia Allah keput didik bah lagi yang keduanya ada cahang ni pak. Ya. Maka ini Nabi Nuh mengatakan saya tidak ini lagi kan ya Allah. Sudah saya dakwahi, sudah saya katakan termasuk anak saya sendiri, termasuk istri saya sendiri. Saya mendakwahi mereka lailan wa naharan, continue. Nabi Lut alaihissalam ka bin Najib. Nabi Lut alaihissalam ka dakwah ba inang, tapi tetap juga seperti itu. Ya. Falam yazid hum du'ai illa firara. Bacaan pertama, bacaan kedua. Falam yazid hum du'ai illa firara. Jadi ya itu tadi sukun, satu lagi berbaris. Bacaannya ada dua, qiraatnya ada dua. Maka ada qiraat yang bacanya sukun, ada qiraat yang membariskan. Falam yazidhum du'aiya illa firara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Yang dua. Maka untuk menyudah dengar imam baca falam yazidhum du'aiya illa firara. Subhanallah dan berhebat. Ya subhanallah imam kamu manggilnya salah lu bersalahnya. Ku bangai likut ni mak. Salah subhanallah ibu apa? Hai prehle ku ibu ada doa baca likut mak. Jadi artinya apa? Bisa, iya juga bisa. Ya. Tetapi kita jangan aneh-aneh dulu mak. Artinya apa? Jadi ada sebagian baca qiraat itu kenapa berbeda? Mereka punya ilmu. Mak. Jadi katanya model-model katanya yang hana ilmu, tapi baca mentampu yang nak Al-Quran ni mak. Baik cari-cari sensasi ya mak. Ya ni mak. Nyo cari-cari sensasi, urung pi minta sensasi bak katanya pak. Ya. Yang nak betih ji tengok nadang imun baca alaihum waladhdallin. Hana ajak urung jak sembahyang lain. Tengkui kata Tuhan ni pak. Pakan baca alaihim baca pak. Atau alaihum waladhdallin baca pak. Padahal itu kan qiraat. Ya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, kita sampai segitu saja. Baik panjang-panjang tak. Ya, untuk le dua. Cuba dibaca apa Indah? Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Ini menerjemah masih secara umum. Sekarang kita lihat kalimat lam, ada la, ada lan, ada lam. La bisa la nafi, la nafi artinya apa? Bisa la nahi, jangan kamu buat itu. Tidak mana Pak? Bisa juga nanti lam itu belum. Ya nampak. Dan tidak pernah akan selama-lamanya. Maknanya Nabi Nuh mengatakan, ya Allah menyujud lepetana juadzib jino ya Allah. Mereka tidak akan mendengar lagi ya Allah. Ini lam ini Pak. Falam yazidhum illa firara. Maksud lari itu apa? Tidak mau mendengar. Bukan geplung Pak, bukan plung. Ini merupakan kalimat majas ya Pak. Bukan kalimat sebenarnya. Yang dimaksudkan lari hai dengar lon ya Pak. Kalau pegah penunggu hai dengar cit. Dan tidak akan mereka mendengar sampai akhir zaman. Hai dengar Pak. Sampai turun kiamat nanti hai dengar cik. Ini kalimat lam. Dakwah saya tidak ini. Tetapi Nabi Nuh sudah punya alasan pada Allah. Saya sudah mendakwahi mereka 950 tahun lamanya. Nyanya kan haji. Katanya menyatakan yang oleh Allah pada udah kadang dakwah Pak. Dan pada udah baru fiura ya Allah. Fiura ada dakwah ni Pak. Lun kahek lun dakwah katanya oleh pada udah ada dakwah. 20 tahun 20 tahun. Nuh tikururto 50 tahun ya Pak. 350 tahun mendakwah ni. Jadi makanya ketika kita mendakwahi orang lain ditolak, apa pubah ni ambek bergen ni Pak. Menyo katanya bergen, menyo katanya bengen, pala-pala anak bermeli. Dapat ya daya semayang. Hei dengar Pak, bah kakilah. Anda ni terima ke dia ajak kebaikan nak mau dia Pak. Hai baik dia mencuat agak berpur sandot. Oh kaji anda berpur. Lo kalau bengah mentang kamu demi pahala ni Pak. Tak apa-apa biarin saja.
Dan dia kalau ingin macam-macam dengan kita, tak bisa kecuali dengan izin Allah, Pak. Kita sudah mengatakan dia baik nak mau, kemudian dia ingin membunuh kita atau apa, tidak bisa dia membunuh kita, memudaratkan kita, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita terbunuh, maka kita meninggal mungkin dicatat di Lauhul Mahfuz dalam keadaan terbunuh seperti itu. Ya. Jadi artinya apa? Hendak berlayar, dah jaju pun, dah kerja lu, dah bubut lagi, itu bubut, Pak. Maka Allah mengatakan farshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kamu keluar dari rumah buat apa saja, nanti setelah kamu patuh kepadaku saya kasih rezeki, kata Allah. Ya, nih Pak. Ya, lu tak kasih, Pak. Sudah cukup, Pak. Ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut. Ini masih alasan Nabi Nuh, ya, masih alasan Nabi Nuh. Ya, ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, menyukai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.